Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya di minggu siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat ya di tengah kita mendengar kabar Indonesia hari ini ada wilayah-wilayah yang masih tergenang banjir, masih terkena bencana. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini ya itu menandakan sedang sehat walafiat, kemudian aman gitu ya sehingga alhamdulillah bisa kita hadir bersama-sama di kegiatan komunitas penulis peradaban. Yang mana pada siang hari ini kita akan book launch salah satu saudari kita ya, sesama pejuang, pejuang di alumni buku Nightingale. Alhamdulillah sudah melahirkan buku keduanya, begitu. Dan kita akan menyambut bersama-sama kelahiran buku kedua beliau. Dan sebelum itu, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita berjalan dengan lancar. Dan di satu sisi, ini doa kita tujukan juga kepada saudara-saudara kita di Sumatera ya, Bapak Ibu yang sedang masih mengalami musibah banjir gitu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan, Bapak Ibu. Sebuah karya Bapak Ibu tentu memiliki cerita sebelum kemudian itu bisa dihadirkan ke pembaca. Gitu. Harapannya pastinya sebuah buku itu bisa menginspirasi atau minimal bisa menemani pembaca merasa, oh saya terwakili dari buku ini. Itulah yang nanti akan dihadirkan oleh buku dari Bu Lady Lestari. Dan bagaimana selanjutnya akan saya berikan kepada moderator kita yang luar biasa ada Kak Desi. Silakan Kak Desi. Terima kasih Kak Nadia. Terima kasih Kak Nadia selalu dengan hangat membuka acara kegiatan alumni. Baik, sebelum saya memulai acara launch pada siang ini, saya akan dulu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Fahdal, Ketua Komunitas Peradaban WC Alumni, dari Tinta Langit juga yang kami hormati Nadia. Ada juga di sini pengurus Ibu Puji Astuti, kebetulan sebenarnya beliau ada pakarnya ya, pakarnya moderator di Book Launch dan Bedah Buku, dan juga rekan-rekan alumni yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini. Tentunya penulis kita, Lestari, beserta keluarga, dan juga rekan-rekan dari Kaledi yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara pada siang ini, di mana kita akan ikut serta untuk melihat Kaledi akan menerbangkan karya terbarunya, yaitu novel dengan judul 27 Bias Cahaya di Langit NDA. Kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Abdul Rizal sebagai ketua komunitas yang memberikan pengantar sebagai sambutan di acara pada siang hari ini. Pada Pak Fatul, persilahkan memberikan pengantarnya. Terima kasih Kak Desi. Suara saya bagaimana, Kak? Bagus, Pak. Ya, ini agak bergema sepertinya ya. Saya kedengarannya di sini bergema, tapi nggak apa-apa ya. Boleh saya awali dengan pantun seperti biasa ya. Pak, Rasanya nggak afdol gitu ya. jawab cakep ya, Pak ya. Ya. Kalau menulis jangan sambil mikir Cakep, agar tak mentok ide yang dicari. cakep, Satu lagi karya alumni telah lahir, kisah fiksi karya Kak Lady Lestari. cakep. Alhamdulillah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali di acara peluncuran buku alumni. Dan secara pribadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu, pandainya ada yang terskip ya, masih ataupun dalam antrian. Itu juga bukan karena begitu banyaknya juga, tetapi memang kita sedang menyesuaikan agenda ya. Jadi kami sedikit mengalami eh, bukan kewalahan ya. eh, Penetapan jadwal ya, agenda dan seterusnya karena juga keterbatasan tenaga. Dan mudah-mudahan di tahun
di akhir bulan ini maupun tahun depan kita akan coba perbaiki ya proses pelayanan kita. Tetapi kami terima kasih sekali Bapak Ibu telah bersedia bergabung pada proses kegiatan di alumni ya. Mudah-mudahan ke depan book launch maupun bedah buku kita bisa lebih sering lagi ya. Karena kami melihat bahwa karya teman-teman ini semakin banyak ya. Hari ini Kak Lidi dan keluarga tentunya sangat berbahagia peluncuran buku kedua. Saya rasa-rasanya kemarin kok masih ada buku yang di launching. Sekarang ternyata berbeda ya sudah buku kedua. Dan kami sangat senang sekali Bapak Ibu alumni sudah begitu banyak dan kami sangat sambut ya karya-karya teman-teman di alumni baik yang masih mengikuti kelas-kelas di Tinta Langit maupun yang dari depan menulis ya. Memang wadah ini kami siapkan untuk kita semua untuk bisa mengenalkan mempromosikan buku-buku baru kita karena memang di luar sana wadah cukup banyak tetapi kami pikir alumni ini harus bisa mensupport alumni yang lainnya. Senang sekali hari ini tambah lagi karya fiksi kita Kakak Lady Lestari dengan judul Dua Pelangi, Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA. Agak sedikit penasaran, NDA itu apa? Atau mungkin saya saja yang bertanya-tanya, teman-teman juga sudah paham ya. Tapi saya pikir ada hal yang menarik ya. Apakah ini sequel dari cerita sebelumnya? Nah, nanti kita akan dengar secara rinci apa sebenarnya kisah di balik cerita dari buku ini. Kami sangat menanti teman-teman bergabung, berkolaborasi dengan kegiatan alumni. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, tidak hanya di book launching ya sebenarnya. Kami sangat berharap ada obrolan-obrolan ringan tentang buku, tentang perspektif buku, literasi, dan seterusnya. Karena dunia sekarang terkait dengan literasi juga makin semakin menantang ya. Dan kami sangat ingin ada insight yang disampaikan oleh para alumni. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Kak Lady dan keluarga telah meluncurkan buku keduanya. Ya, kita sambut nanti buku-buku ketiga, keempat dari teman-teman yang lainnya ya. Dan tidak berhenti hanya di satu buku saja. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul, betul sekali motivasi dari Pak Fahrul bahwa kita jangan berhenti untuk melahirkan karya-karya yang dilahirkan. Jangan sampai kita kena kutukan buku pertama. Saya sangat sekali berikan kepercayaan mandu acara launch pada siang hari ini. Karena dengan program ini berlangsung, maka telah lahir kembali karya baru dari alumni. Baiklah, yang ini kita akan menyambut lahirnya karya terbaru dari alumni BWC 21 Kaledi Lestari dengan judul Dua Pelangi Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA. Izinkan saya buka sesi ini dengan membacakan sebuah kutipan dari novel ini. Bukankah yang tidak diingat tak selalu tidak pernah nyata terjadi, tetapi memorinya simpan cukup jauh, sehingga tidak mudah untuk dipanggil ulang. Aku memang manusia lemah, tetapi bukankah semua manusia juga lemah? Namun aku punya dia yang maha kuat. Aku akan minta dikuatkan untuk menjalaninya. Sungguh luar biasa, sangat dalam sekali ya kali di kutipan dari tulisan di novel tersebut. Baik, untuk mengenal lebih dekat dengan karya ini, mari kita sambut penulis Dua Pelangi 17 Cahaya di Langit FPA. Kak Ledi Lestari, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak Desi sehat, seger, terang hari ini di Bandung. Alhamdulillah, cerah sekali Bandung hari ini ya. Hmm, Gimana nih rasanya hari ini akan menerbangkan karya terbarunya adiknya dari pertama berarti ya? ya, dak sih Mbak. Kan ya, Deg-degan. begitulah ungkapan kebahagiaan macam-macam. Kadang saking bahagianya kata-kata jadi makin terbatas untuk diungkapkan ya, Iya. dan ada rasa deg-degan. Oke, untuk mengenal lebih dekat dari novel terbaru Kaledi hari ini, kita akan melihat dulu book teasernya. Kanada, mohon dibantu untuk ditayangkan book teaser dari novel terbaru Kaledi.
Pernah sadar nggak sih kalau kamu bisa jadi orang yang paling kejam sama diri sendiri? Dua Pelangi, Tujuh Bias, Cahaya di Langit NDA. Buku ini bukan sekedar cerita. Ini adalah cermin buat kamu yang pernah merasa dikhianati, pernah terlalu percaya dan akhirnya jatuh sendirian. Buku ini mengangkat kisah nyata yang relate banget. Mulai dari cerita social engineering, trauma yang gak akan kita sadari, sampai proses pulih pelan-pelannya bareng sahabat yang tiba-tiba lupa dirinya sendiri. Di sini, kamu bakal ketemu perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri dari luka yang menyayat. Persahabatan yang diuji antara amnesia dan rahasia, dan angka 1000 yang muncul berkali-kali seperti kode dari semesta. Ini bukan novel cinta biasa. Di buku ini kita membahas tentang luka, tapi dengan cara yang bikin kita sadar. Hei manusia, gak apa-apa untuk salah kok. Kalau kamu lagi nyari bacaan yang bisa ngena di hati kamu dan ngajak kamu berdamai sama diri sendiri, mungkin buku ini bakal relate banget sama kamu. Terima kasih Nadia. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sudah ditayangkan teaser dari novel kali ini yang akan ditayangkan pada siang hari ini. Jadi sudah kita bisa baca bersama bagaimana gambaran dari bukunya. Nah, untuk lebih jauh bukunya, silakan Kak Lady untuk mengenal karya terbarunya. Tapi sebelum Kak Lady menceritakan proses kreatif dan juga inspirasi dalam buat novel ini, boleh tahu nggak, penasaran kenapa novel tadi diberi judul Dua Pelangi, Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA? Iya, makasih Kak Desi. Mengapa memberi judul ini gitu ya? Iya, betul. Memang sengaja Mbak Desi saya ngasih bahasa kiasan gitu, karena berharap ini tuh menjadi clue untuk isi dari buku gitu. Si judul ini kalau kita bisa breakdown gitu menjadi 3 bagian, akan ada ketemu Dua Pelangi, akan ketemu Tujuh Bias Cahaya, dan kemudian akan ketemu Langit NDA gitu. Tiga-tiganya mempunyai suatu rahasia gitu yang merupakan kode semesta yang berharap puzzle-puzzle ini tuh begitu disusun kita jadi nemu, oh ternyata ini maksud dari cerita ini gitu. Lebih ke ada rahasia yang perlu diungkap gitu dari sebuah kisah atau sebuah kejadian gitu sih Mbak Desi. Jadi ada misteri dari kisah di novel ini ya Kak ya. Ada Iya. teka-teki dan misterinya. Oke, mungkin Kak Lady bisa berbagi proses kreatif dari novel ini. Boleh Kak. Boleh izin share slide ya? Iya, silahkan. Oke. Oke, saya izin share. Apakah sudah muncul? Sudah Kak Lady? Sudah muncul ya Kak? Sudah. Sebentar, kenapa di saya belum muncul ya? Ini ya, kita share. Ini dulu mungkin ya disclaimer di awal, seperti tadi saya sebutkan, ini tuh judulnya Dua Pelangi, Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA. Kalau kita lihat ada 3 part gitu ya, Dua Pelangi, kemudian ada 7 bias cahaya, kemudian ada Langit NDA. Mungkin perlu saya statement di awal dulu bahwa ini tuh sebenarnya adalah merujuk ke kejadian nyata atau kisah nyata yang kemudian dituliskan ulang gitu. Jadi mungkin sebagian orang itu akan merasa relate gitu, atau ini kayaknya yang diceritain saya bukan ya gitu, atau mungkin kejadian ini tuh mirip-mirip ya sama kejadian saya gitu, bisa jadi begitu Mbak Desi. Kemudian sebelum kenalan dengan tokohnya, izin saya memperkenalkan diri dulu, mungkin belum semua yang hadir di sini tuh kenal. Saya Lady Lestari, alumni BWC di batch 21. Hari-hari itu profesinya sebagai analis dan akuntan, tapi berharap bisa menyalurkan kecintaannya terhadap kata-kata melalui buku gitu. Saat ini saya di Bandung. Kemudian ini karya kedua saya. Sebelumnya itu saya mengeluarkan buku novel juga, cerita juga begitu. Judulnya 11 Cahaya di Pantai Pelarian. Kedua buku ini sebenarnya merujuk ke kisah nyata, tapi mungkin yang kali ini akan lebih
apa ya, buku kedua ini tuh berharapnya akan lebih mengalir, lebih eh, mudah dipahami gitu dibanding buku yang pertama gitu Mbak Desi. Mungkin ini ya untuk gambaran umum dulu bahwa ini tuh novel fiksi gitu, dan saya mengangkat isu terkait dengan isu psikologi gitu. Kalau di dalamnya itu lebih ke bagaimana kita memahami kita sebagai manusia. Di cerita ini tuh yang saya angkat tokoh utamanya perempuan. Mudah-mudahan karena saya perempuan jadi lebih memahami point of view-nya perempuan, dan ini tuh point of view dari orang yang mengalami suatu situasi tertentu dan saat ini mencoba untuk bangkit lagi dari situasi itu gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang saat ini menghadapi sesuatu yang butuh penguat gitu ya, untuk seseorang yang sedang mengambil jeda, buku ini mungkin cocok gitu Mbak Desi. Itu mungkin Mbak Desi dan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Lady. Kak Lady ini sebenarnya sekali baca langsung, sekali duduk ya langsung selesai, semengalir itu, dan kita sebagai pembaca seperti ikut masuk dalam kisah cerita tokoh tersebut. Dan apalagi Kak Lady di sini menjelaskan bahwa novel itu diangkat dari kisah nyata yang relate dengan banyak keadaan di sekitar saat ini. Dan juga temanya psikologi ya Kak Lady. Iya Kak. Dengan tema psikologi. Oke, Okay. Kak Lady, boleh dong perkenalkan siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi pemeran di novel Dua Pelangi 17 Cahaya di Langit ya ini. Dan apa yang menjadi inspirasi juga alasan Kak Lady untuk membangun dan menciptakan karakter tokoh-tokoh tersebut. Luar bahwa ini adalah diangkat dari kisah nyata ya. Oke. Eh, saya kenalkan dulu mungkin tokohnya ya. Ya, silakan Kak. Oke. Eh, tokohnya itu diberi nama Karya gitu ya, atau panggilannya itu Ayah. Kenapa saya kasih nama ini? Mungkin kita pernah atau sering mendengar istilah apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi saya lebih setuju dengan bahwa nama itu adalah doa gitu. Sehingga Ayah di sini itu dalam bahasa asal wilayah saya dari Sumatera Barat, walaupun saat ini tinggal di Jawa Barat gitu ya. Ayah itu adalah air. Jadi karakter ini saya gambarkan adalah orang yang easy going. Dia sebenarnya suka menari, suka menyanyi, orang yang tipikalinya itu bahagia gitu ya. Namun ada suatu kejadian yang menyebabkan dia menjadi bertanya-tanya terkait dengan situasinya. Nah, kisah ini tuh dimulai dari catatan jurnalingnya dia yang mengalami social engineering atau manipulasi psikologis, dan itu yang men-trigger semua hal-hal yang muncul dalam cerita ini gitu. Nanti juga ketemu tokoh-tokoh lain. Terus terang saya mengadop lagi kisah yang sebelumnya, memperkenalkan lagi sebagai opposite karakter, yaitu Eya, temannya Ayah yang muncul di buku pertama saya sebagai opposite dari karakternya Ayah gitu. Nah, selain itu juga ada karakter-karakter lain yang saya tidak memberikan nama secara spesifik. Mungkin itu menjadi salah satu harapan saya, orang akan memberi nama sendiri atau mencoba menebak. Kalau misalkan saya kasih clue Mr. HR gitu, kira-kira namanya siapa ya sebenarnya gitu. Gitu Mbak Desi. Iya sih, itu bikin penasaran banget. Karena banyak ya juga di novel ini, jadi bikin pembaca penasaran. Kak Lady, menyambung dari penjelasan Kak Lady tadi, setelah saya membaca alur cerita secara utuh, memang betul bahwa novel tampaknya tidak berdiri sendiri. Itu ada benang merah dengan novel yang sebelumnya ya? Iya Mbak, ya. Mungkin ini tuh bagian kedua ya. Kalau kita bicara ini tuh puzzle yang sedang disusun gitu. Saya berharapnya buku kedua ini muncul
sebagai tambahan informasi yang insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan ke depan akan terjawab di novel ketiga. Jadi cerita ini tuh suatu yang berbeda memang dengan cerita buku pertama, tapi ini tuh bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu. Ini tuh ada benang merahnya sehingga makanya saya munculkan kembali orang yang ada di novel pertama. Jika pembaca mulai membaca dari novel kedua, apakah bisa harus dari novel pertamanya itu? Oh, tetap bisa Mbak Desi. Terus terang ini tuh ceritanya suatu yang berbeda ya. Ini tuh ceritanya suatu yang berbeda, fokusnya sendiri-sendiri. Tapi dia tuh kayak nyolek-nyolek dikit gitu sih ke buku pertama. Tidak harus dimulai dari buku pertama sebenarnya, tapi di buku kedua pun kita startnya bisa. Tapi kalau mau keseluruhan cerita memang lebih enak baca juga buku yang pertama gitu. Jadi kalau teman-teman ini ingin mulai baca dari novel yang kedua itu tidak masalah, ceritanya bisa Nggak sendiri. masalah Kak. Ya, Ya. hanya mungkin buku ini novel ini nantinya dibuat trilogi ya kali ini ya. Seperti Insya Allah. potong puzzle, tapi memiliki kisah inti cerita yang berbeda antara satu novel yang lainnya. Ya. Kali ini tadi saya sedikit penasaran dengan social engineering karena sepertinya ini adalah pemicu atau konflik yang akan diangkat oleh kisah tokoh utama gitu. Ya. Boleh dong berbagi kisah behind the scene-nya. Kenapa mengambil social engineering? Oke. Baik Kak Desi, makasih. Kenapa saya ngambil social engineering ini sebagai satu yang meng-up gitu ya. Terus terang karena posisi terakhir gitu, kondisi sekarang itu banyak sekali proses penipuan yang dilakukan dengan cara memanipulasi psikologis orang. Tidak hanya satu atau dua, kemudian orang yang bercerita kena kena tipu gitu ya, lewat dari cara orang by telepon misalkan tengah-tengah malam menginformasikan ada kejadian kecelakaan anggota keluarga yang butuh transferan atau apa gitu ya. Nah itu yang menjadi salah satu hal yang membuat saya melihat ini tuh suatu yang menarik untuk dibahas. Dan tapi saya melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi orang yang mengalami kejadian itu, lebih ke bagaimana psikologis dari orang itu sehingga bisa terpengaruh atau bisa terbawa arus dari cara orang itu menipu. Ini tuh menjadi sesuatu yang menarik menurut saya untuk dibahas, dan saya membuatnya lebih kayak sebuah journaling orang yang ngalamin itu. Jadi Ayah ini orang yang kemudian menuliskan alasan kenapa ya dia bisa ngalamin itu gitu. Nah itu yang membuat mudah-mudahan kisah ini tuh jadi menarik. Dia kayak melakukan breakdown atas kejadian, kemudian menelusuri kejadian-kejadian itu sehingga menemukan makna di balik kejadiannya gitu Mbak Desi. Cukup menarik ya, karena banyak case juga saat ini kan, banyak yang tertipu dengan kasus social engineering itu. Apalagi pembuatnya dan gaya tulisan POV 1 ya. Jadi seolah-olah ya itulah tokoh utama adalah aku. Jadi saat membaca itu merasa ikut cepat larut dalam tulisannya kali ini. Berarti masalah dari tokoh utama itu adalah tentang social engineering dan tentang mencintai ya, makna mencintai diri sendiri Kak. Iya Kak Desi. Jadi sebenarnya social engineeringnya itu hanya trigger ya, trigger yang menyebabkan situasi tertentu terhadap si tokoh utama ini. Tapi begitu kita lihat lebih dalam, ternyata tokoh utama ini tuh punya luka yang dia tidak sadari. Dia tidak sadar bahwa ternyata dia punya trauma ini ya, ternyata kenapa efek dari kejadian ini tuh cukup besar buat dia gitu. Kenapa hanya sebuah sapaan biasa itu menjadi sangat menyegarkan buat dia gitu ya. Dan kenapa ternyata efek merasa ditipunya itu berbeda dengan orang ya kan, antara satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Nah ternyata tuh ada luka yang dia tidak pernah sadari, dan itu tuh menjadi salah satu hal yang men-trigger pikirannya menjadi overthinking gitu Mbak Desi.
Oke, oke. Jadi makanya kenapa psikologi, karena ke-overthinkingan dari si karakter utama ini di-trigger oleh masalah engineering itu ya. Iya Sangat kak. menarik sekali. Kak, ini nih pasti teman-teman di sini nanti akan pada saat dia memulai membaca novel kali ini, banyak lapisan sebuah angka di narasi-narasi yang kalian dituliskan dalam novel ini. Salah satunya adalah ada 7 dan 3. Saya penasaran sekali, apa makna tersebut dan apa yang menginspirasi kalian untuk membuat narasi dan lapisan tentang sebuah angka. Karena di novel pertama tidak kan ya, Mm-mm. kalau tidak 8 dan 2 ya Kak, 11. Iya. 8 dan 11 ya. Nah 7 dan 3 ini apa nih Kak? Dan apa yang Oke, baik, makasih Kak Desi. Mungkin kenapa saya menggunakan angka ya, terus terang angka ini buat saya sebagai penulis dan buat saya yang mencoba mendalami cerita ini dan kisah ini, ternyata angka itu adalah salah satu petunjuk yang membuat saya memahami makna dari sebuah kejadian. Jadi kalau misalkan kita pelajari lagi, kita tuh mungkin dapat inspirasi atau kita dapat petunjuk dengan cara yang berbeda dengan orang lain gitu. Nah, si tokoh ini adalah orang yang biasa dengan angka-angka, orang yang biasa dengan apa sih namanya, memperhatikan angka gitu, sehingga dia merasa begitu ada angka itu tuh jadi penasaran, ini maksudnya sebenarnya apa. Nah, itulah yang menyebabkan 7 dan 3 ini sebenarnya adalah clue juga untuk menyimpulkan di akhir, oh ternyata sebenarnya maksudnya ini gitu, karena banyak rahasia, banyak hal-hal yang indirect message yang ingin disampaikan, tidak direct gitu, karena bisa jadi antara satu orang dengan orang lainnya akan memahami dengan cara yang berbeda gitu Mbak Desi. Oke, jadi membuat penasaran baca ya, sehingga Iya, pembaca harus sampai tuntas membacanya agar bisa menebak misteri dari angka tersebut kali ini. iya Kak Nah, Desi. satu lagi nih, yang saya penasaran, Kak Redi terinspirasi dari mana untuk membuat sebuah tekanan atau kayak jal di setiap narasi, termasuk di kolom juga Ibu Susi menanyakan NDA itu singkatan dari apa, terus singkatan nama, terus narasi, misalnya sebuah perusahaan dari angka 0. Itu apa yang menginspirasi Kak Redi membuat eh, narasi seperti itu Kak? Eh, yang menginspirasi sebenarnya saya berharapnya ini tuh menjadi lebih menarik ya. Berharapnya lewat buku ini saya tidak hanya bercerita, saya tidak hanya mengisahkan, tapi juga ada imbal balik atau oh dari pembaca tuh oh ini bukan sih maksudnya gitu. Lebih supaya ini tuh menarik gitu. Tapi di sisi lain saya juga ingin melihat point of view dari pembaca itu nanti akan seperti apa. Terus terang di buku pertama 11 cahaya itu akhirnya ada yang bisa nebak, itu buat saya surprise Mbak Desi, karena di buku pertama itu tuh lebih menurut saya pribadi ya itu tuh lebih berat gitu dibanding buku kedua. Tapi akhirnya ada tuh pembaca yang alhamdulillah akhirnya bisa menyimpulkan, oh ini ya sebenarnya maksudnya gitu. Nah itu menurut saya pribadi menjadi sesuatu yang excited gitu ya. Di sisi lain berarti pembaca juga ikut berpikir dan merasa oh sebenarnya ini tuh apa, sebenarnya ini tuh bagaimana rasanya gitu. Lebih ke situ sih Mbak Desi. Di lain hal juga angka dan inisial-inisial ini tuh menjadi clue sehingga berharap kisahnya itu jadi lebih bermakna gitu. Oke, jadi pembaca bisa ikut masuk ke dalam cerita dan ikut juga bisa memecahkan misteri Ya, dari alur cerita novel kalian tersebut ya. iya. Sangat-sangat menarik sekali. Ini cuman Desi tidak bisa spoiler di sini supaya teman-teman bisa baca utuh sendiri. Nah, Kak, yang terakhir, apa yang ingin disampaikan dari novel dua, dua pelangi Dubias Cahaya di Langit DA pada teman yang hadir hari ini? Dan ini kali ini mungkin sekalian dijawab aja ya. NDA itu ada artinya nggak sih sebenarnya selain inisial? Uh,
NDA itu lokasi, Mbak. Jadi Lokasi. lokasi. Jadi langit NDA itu kalau membaca sampai akhir buku ini itu bisa menemukan clue lokasi itu ada di mana. Tapi itu Oh, masih oke. clue, tapi bukan direct ya. Saya bilang itu tuh masih clue, ini tuh akan ada di mana si lokasi NDA gitu. Masih di Oh, Indonesia. oke. Sederhananya Berarti bukan singkatan, itu sebuah bukan. clue dan nanti misterinya bisa terpecahkan ketika sudah membaca sampai selesai ya. Ya, di akhir Oke, buku akan sangat kelihatan. menarik. Nah, kalau bisa dari novel Dua Pelangi Tujuh Belas Cahaya di Langit NDA, Kenapa, Mbak? Maaf. apa pesan yang ingin disampaikan Oke. dari novel Eh, ini? pesan yang ingin disampaikan itu sebenarnya bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri dengan cara mengolah lagi pikiran dan memutuskan ada timingnya saat kita bilang cukup gitu. Oke, jadi refleksi ke diri sendiri ya, belajar untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih Kak Lady, luar biasa sekali ya. Saya sendiri ikut terharu saat membaca novel Kak Lady. Buku ini membawa pesan yang luar biasa, terlebih diambil dari kisah nyata yang relate banget dengan kondisi beberapa orang ini. Mulai dari kisah sosial engineering, ada sisi trauma juga, dan sisi traumanya itu sudah disadari proses pulih dari sahabat ayah, itu Ea. Iya, Di Kak. buku ini pun kita bisa melihat sosok perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri dari luka yang dia miliki. Ini sebenarnya seperti buku self improvement dalam bentuk novel ya, dengan tema psikologi. Bagi teman-teman yang tertarik dengan buku ini, silakan nanti klik link yang akan dibagikan di kolom chat. Bisa langsung ke sana. Jadi Kak Lady, Iya, tanpa Kak. berlama-lama di tengah-tengah sudah hadir dua orang reviewer ya yang sudah kita undang untuk memberikan insight dari novel Langit Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA. Di sini sudah ada Tri Aryan dan Bapak Nataku Adi. Tapi pertama kita akan ke Ibu Tri Aryan dulu. Beliau adalah orang karyawan BUMN. Selamat siang Putri. Selamat siang Kak Desi. Selamat Selamat siang siang. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Desi. Senang sekali saya bisa bertemu Ibu pada siang hari ini. Bu Tri, kita langsung saja. Boleh nggak Bu bagikan pandangan Bu tentang novel kali ini setelah membacanya? Karena jujur saya pribadi sangat menikmati alur cerita yang disajikan. Karena begitu mengalir dari sisi Bu Tri memiliki sudut pandang atau perspektif lain tentang novel ini. Kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan maksudnya. Ah, terima kasih Kak Desti, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Ledi juga yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sedikit testimoni gitu ya Kak Ledi ya terkait dengan buku yang sangat-sangat inspiratif gitu ya Kak Desti ya, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat eh, saya mengenal beliau di luar aktivitas beliau sebagai seorang penulis, saya mengenal beliau adalah seorang yang cukup serius dan dedikatif gitu ya, sangat berdedikasi di pekerjaannya. Jadi nggak nyangka bisa menghasilkan buku secantik ini gitu ya, bahasanya sangat-sangat udah level dewa lah ya kali dia. Nah, untuk begitu pertama kali membaca buku ini mungkin yang cukup menarik di bagian prakatanya ya. Dari Kak Ledinya itu udah spill bahwa kita harus bisa menyayangi diri sendiri gitu ya. Nah, itu sesuatu yang cukup-cukup menarik untuk kita coba kulik lagi isi buku ini apa sih gitu ya. Nah, kita buka lagi babnya, di situ kita belajar banyak kisah seorang ayah yang tadi sudah dijelaskan juga Pak Freddy gitu ya. Dia cukup banyak dinamika kehidupan yang dia alami. Jadi buku ini benar-benar mengajak kita memahami, menyelami
bagaimana pikiran seorang ayah menghadapi apa yang terjadi dalam hari-hari kehidupannya gitu ya Kak Desti dan Bapak Ibu sekalian. Dan di buku ini juga saya salut kepada Kak Edi gitu ya, dalam setiap kisah yang disampaikan terkait ayah itu em, apa namanya, banyak disampaikan, banyak di reminder gitu ya, di remind terkait dengan bagaimana kita harus kembali ke ayat-ayat Allah gitu ya, karena kita sebagai Muslim gitu ya, kita kembali ke Al-Quran. Dari Kak Ledi juga menyampaikan terkait dengan ayat-ayat yang relevan dengan apa yang sedang dibahas pada saat itu. Dan mungkin yang agak agak menarik gitu ya, di buku ini eh, ayah ini dia benar-benar apa ya, menuliskan secara detail karena tadi mungkin Kak Ledi sampaikan ini adalah sebagai bentuk journaling gitu ya. Jadi dia benar-benar menuliskan detail nih dari lagu-lagu yang dia dengerin, dari bacaan yang dia pahami gitu ya. Informasi-informasi detail ini dituliskan di buku ini juga. Jadi kita kayak yang mungkin kita kalau denger lagu itu sebatas dengerin, senandungin, tapi di buku ini kita kayak mahamin, oh ternyata ini maknanya relevan dengan kisah seseorang. Kemudian yang di sini ada ayah gitu ya, Kak Desti ya. Nah, di sini juga menurut saya sebagai pembaca yang cukup awam gitu ya dengan teknik penulisan dan lain-lain, bahasa yang Kak Ledi sampaikan ini sudah sangat-sangat menarik gitu ya, sudah British-nya dapet, terus apa namanya, banyak bahasa-bahasa yang memang dia apa ya di apa ya dikiaskan gitu ya, bahasa-bahasa kiasan yang memang jadi sangat cantik untuk dibacanya gitu, untuk kita dapat pesan yang lebih mendalam atas kisah-kisah ayah yang disampaikan di buku ini. Nah, mungkin kesimpulan akhirnya sebagai pembaca awam dengan buku Dua Pelangi 17 Cahaya di Langit NDA ini, eh, saya mengucapkan terima kasih Kak Ledi karena sudah membagikan kisah hidup seorang ayah, di mana di sini kita juga belajar terkait dengan kesehatan mental, pentingnya kita punya support system yang bisa diandalkan gitu ya. Dan ini memberi banyak pelajaran lah untuk kita-kita. Nah, yang tadi disampaikan ini juga kisah nyata gitu ya. Kita bisa jadi di posisi yang sama. Jadi ini sama-sama kita menjadi bekal untuk ke depannya kita mungkin kita di posisi yang kita sebagai ayah atau kita di support sistemnya ayah gitu ya. Nah, eh, itu sangat-sangat eh, berkesan bukunya, sangat-sangat menginspirasi. Ditunggu karya-karya selanjutnya untuk melengkapi pasal-pasal tadi Kak Lidi. Mungkin dari saya sekian Kak Desti. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima Makasih Mbak Ari. kasih atas review yang disampaikan tentang novel Dua Pelangi 17 Cahaya di Langit NDA. Baik, selanjutnya kita langsung menyapa luar kedua kita, Bapak Nana Adi. Halo Pak, Ya, salam kenal Pak. Senang sekali ya, saya kenal juga dengan Kak Bapak Desti. pada siang hari ini. Ya. Saya langsung untuk menyampaikan sudut pandangnya Bapak setelah membaca novel Dua Pelangi 17 Cahaya di Langit DA kali diketari. Itu silakan Pak. Ya, makasih banyak sebelumnya juga. Terima kasih nih. Saya juga bingung ini suruh dikasih testi gitu. Saya belum pernah baca buku-buku. Ya, semoga nanti bisa saling sharing dari si point of view dari si saya, dari teman-teman lain. Dan saya juga dari seperti dari Mbak Ari tadi ngasih tahu gitu ya. Emang seperti itu. Terus kalau dari saya itu emang dari sisi ceritanya itu memang mengalir aja gitu ya. Bahasa juga sederhana lah gitu, bisa dimengerti gitu. Dan ini ceritanya juga terkait psikologis gitu ya. Yang dimana si ayah ini mengalami eh, kegelisahan atau overthinking lah gitu ya. Terus dengan yang apa yang didam-damkan segala macam lah dengan bahasa seperti itu sampai dia harus mengalami kejatuhan, drop gitu kan. Terus dengan berjalan waktu dia bisa
eh merecovery apa menyembuhkan diri sendiri lah dengan sharing dengan keluarga, dengan memahami bahwa ini adalah eh, cobaan, bisa biar bangkit lagi, menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan kita juga dia di sana juga sering menyebutkan bahwa Allah itu sering mengasihi kita komunikasi lah dengan kita dengan cara-caranya bisa melalui media media lagu TV gitu kan, ada gambar apa gitu yang kita secara yang sebelumnya itu bukan suatu petunjuk jadi oh ternyata ini dalam maksud Allah itu eh, bahwa kita tuh selama ini bahwa Allah itu ada di sekeliling kita gitu ya, kita bisa mengetahui tanda-tanda itu sih. Terus sebelumnya juga saya dulu dapat judul NDA ini apa, NDA ini apa pakai non disclosure agreement atau apa gitu ya, bertanya-tanya gitu. Ternyata setelah baca full, oh artinya ini tujuh pelangi itu ini, NDA itu ini yang bisa seperti itulah. Nah, sebenarnya sih saya karena di akhir buku itu seperti itu ada menggantung gitu ya. Dan saya juga masih menunggu yang buku ketiganya. Apakah di buku ketiga adalah semua soal itu cerita terangkum atau kayak gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Gitu. Makasih banyak waktunya. Jadi sudah terpecahkan ya Pak ya, inisial Endi ini setelah membaca misterinya oleh Pak Nanang sudah terpecahkan ya. Alhamdulillah sudah. Oke, kalau itu udah ada ini buku kedua baru diluncurkan. Next buku ketiga nih, udah pada penasaran pembaca-pembaca yang sudah membaca ini, sehingga puzzle bisa kumpul dengan lengkap ya. Gitu. Ya. Pak Nana, terima kasih banyak sudah memberikan sudut pandang tentang novel Lady yang terbaru ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama. Buat Bapak Ibu dan teman semua hadir pada siang hari ini, untuk novel Dua Pelangi Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA sudah bisa dilakukan pemesanan. Linknya sudah ditawarkan di kolom chat. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi seremoni buku launching. Kali dia sampai bagaimana caranya mengembangkan karya. Saya sekalian Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, kita izinkan Ayah karya untuk terbit kembali, memulai lagi kisahnya dari nol, belajar dari kisah-kisah sebelumnya, dan mudah-mudahan selain Ayah, teman-teman yang membaca buku ini juga mendapatkan insight gitu ya, dari cerita yang dikisahkan Ayah. Dengan ini tanggal 7 Desember 2025 Ayah kita terbitkan kembali, kita luncurkan kembali dalam cerita Dua Pelangi Tujuh Bias Cahaya di Langit NDA. Makasih. Selamat ya Kak. Semoga dilancarkan untuk menerbangkan karyanya, sukses dan memudahkannya. Baiklah, flyer bukunya kita yang layar. Kan mohon maaf, minta bantuan kita yang flyer dari novel Dua Pelangi Tujuh Bias Cahaya di Langit. Sekali lagi selamat kali ini untuk Bapak Ibu semua yang di ruang Zoom hari ini. Tadi juga ditampilkan halaman Instagram dari ini dan untuk pembelian novel. Baiklah, kita sekarang masuk ke sesi jawab dengan cerita yang ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada penulisnya langsung tentang proses menulis atau tentang novelnya, dipersilakan untuk raise hand atau boleh juga untuk meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, nanti akan ada pesan dari Lady bagi Bapak Ibu yang
melontarkan pertanyaan pada siang. Kita tunggu mungkin ya kali ini sebentar. Boleh Mbak Desi. Mungkin ini satu ya, ada pertanyaan dari Bu Susi dulu, saya Oh iya, tanggapi boleh? oh iya, oke, Bu silakan. Susi sudah penasaran dengan NDA ya. NDA itu singkatan apa Kak gitu ya. Mungkin Bu Susi, NDA itu adalah clue untuk menunjukkan suatu lokasi di mana langit pada saat itu bagi ayah sangat indah. Jadi dia memandang sebuah langit, kemudian melihat pelangi ganda ada di langit itu. Tanpa sadar dia itu ngebatin Bu di situ, ngebatin semacam berdoa lah gitu ya, dalam hati saja. Kemudian ternyata doa dalam hatinya itu terjawab beberapa tahun setelah itu gitu. Nah ini tuh lokasi, jadi bukan kepanjangan non disclosure agreement gitu ya. Sempat ada yang komen juga sih Mbak Desi, ini tuh NDA jangan-jangan non disclosure agreement ya. Nah, Gitu. seperti tadi Pandangan sampaikan ya. Ya ini tuh menunjukkan lokasi gitu. Kalau ada yang karena angka dan singkatan itu adalah clue atau petunjuk, angka-angka yang muncul di buku ini itu juga salah satu clue-nya. Oke, jadi itu salah satu ya kayak salah satu clue untuk memecahkan misteri itu. Jadi memang tidak boleh setengah-setengah ya untuk membaca novel Lady, harus sampai tuntas karena yang saya alami ini membaca novel kali ini kali duduk selesai karena mengalir itu ringan mengalir dan kita seolah-olah bawa menjadi sosok ya, si aku ini nih. Aku adalah, saya tuh merasa seperti masuk seperti diri ayah. Jadi kali ini sudah berhasil menyajikan sehingga membuat pembaca ikut merasakan menjadi sosok seorang ayah. Oke Kak, ini tampaknya ada pertanyaan juga di kolom chat. Kak, bagaimana proses memutuskan alur cerita yang dan penuh teka-teki, dan berapa lama mendapatkan inspirasi untuk dapat menuliskan buku ini? Bukunya keren, komplit sekali dari Ibu Mujiatin. Silakan Dedi. Bagaimana proses menulis? Oke. Alur cerita ini terus terang sesuai dengan nama karya atau yang biasa dipanggil Ayah itu kami susun Bu Mujiatin. Jadi sebagaimana saya sebutkan, kalau dalam bahasa saya Ayah itu berarti air. Saya berharapnya cerita ini bisa mengalir gitu ya. Dan berharap juga buat Ayah kisahnya juga mengalir saja gitu. Diikutin bahwa oh ini tuh waktunya untuk belok kanan, oh ini tuh waktunya untuk lurus. Nah ini tuh yang saya harapkan dari kisah ini. Alur ceritanya mudah-mudahan menjadi menarik, dan teka-teki itu sengaja saya bikin agar pembacanya juga ikut berpikir, kemudian merasa sih Bu. Kemudian berapa lama tulisan ini dibuat, dari awal sampai selesai mungkin setahun ya. Setahun buku ini baru akhirnya dipublish gitu Bu Mujiatin. Oke, luar biasa setahun lebih ya Kak Lady ya. Kak Lady, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Susi. Kak Lady sempat sebelumnya nulis novelnya berapa lama? Tadi kurang lebih 1 tahun. Dan waktu nulisnya kapan? Kak Lady seorang akan itu aku repot loh. Masih sempat-sempatnya benar gitu. Ya itu tadi Bu ya, mungkin jadinya agak panjang waktu yang dibutuhkan. Sebenarnya idenya sudah dikumpulkan, kemudian poin-poinnya sudah ditulis, tapi benar-benar selesai itu memang butuh waktu gitu. Kapan ditulisnya ya ada yang malam-malam, kemudian ada yang pagi-pagi gitu. Kalau nanti ikut baca bukunya, insya Allah tuh ngebayangin nih, oh ini tuh kira-kira malam gitu, ini tuh kira-kira jam sekian baru mulai menulis gitu. Memang sehari itu nggak ditetapkan beberapa lama gitu ya, sebisanya saja. Saya tidak menargetkan, tapi berharap tulisannya terus mengalir gitu Mbak Desi. Bu Susi. Luar biasa nih Kak.
membagi waktu berarti sudah benar-benar terjadwal dengan baik, jadwal kerja, istirahat, dan menulis ya Kak ya. Iya. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muklis. Ada 2 pertanyaan. Saya bacakan satu-satu ya. Oh, boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter Arya ayat yang mengalir seperti air tercermin dalam tulisan kata dan gramatikas di setiap bab novel ini? Mungkin pertanyaan satu dulu dijawab Kak. Oke, bagaimana karakter Ayah mengalir di ceritanya gitu ya. Terus terang saya nge-notes banget Pak bahwa Ayah ini Pak Muklis berharap ada harapan gitu dari namanya, dan dia tahu itu gitu, sehingga dia mencoba melakukan hidupnya sesuai dengan perjalanan itu gitu, mengalir gitu. Di sisi lain mungkin akan kelihatan dari cerita ini gitu. Di cerita ini tuh saya mengutip beberapa lagu, duo dikali 7 atau 14 lagu akan ketemu di buku ini gitu. Kemudian kita juga akan ketemu sebanyak 17 bab. Terus terang angka 2, 7, 17, kemudian angka 1000 itu tuh sebenarnya adalah clue-clue yang saya sisipkan di cerita ini agar cerita ini bisa mengalir gitu. Tadi sempat di note juga sama Mbak Desti, kenapa sih tiba-tiba ada istilah kita mulai dari nol ya gitu. Nah itu tuh salah satu, mungkin kita familiar nih pada saat mengisi bahan bakar gitu ya, dimulai dari nol ya Kak gitu. Nah itu tuh kan sesuatu yang mungkin familiar buat kita gitu ya. Tapi di sisi lain lebih dalam lagi di cerita ini sebenarnya ada message bahwa karya ini ingin mulai lagi kisahnya dari nol gitu. Jadi dibuat narasinya sebuah teka-teki dari narasi tersebut ya kali ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dalam lagu yang menyertai cerita, bagaimana drama dan lirik memperkuat ekspresi emosional serta kepribadian tokoh utama yang suka menari dan menyanyi. Silakan Teddy. Oke, makasih. Nah ini tuh terus terang mungkin gini ya, kalau kita lagi sedih itu kan kadang-kadang lagu sedih itu ngerasa kok gue banget ya gitu. Nah ini juga yang saya coba selipkan di dalam kisah Ayah gitu. Beberapa kejadian, karena ini tuh kisah nyata gitu ya, beberapa kejadian itu dia pas ngerasa down terus tiba-tiba ada lagu yang menguatkan gitu, atau pada saat dia merasa seger gitu ya, seneng gitu, ternyata tuh ada lagu lagi nih dalam playlist dia yang ternyata petunjuk tuh dapatnya lewat lagu justru gitu. Jadi saya lebih melihatnya ini tuh mungkin kalau kita lihat sebagai alam semesta, kita kan bagian dari alam semesta ya. Nah tanda-tanda di alam itu ternyata memberikan kita message, petunjuk, clue juga untuk memahami sebenarnya maksud dari sebuah kejadian atau situasi itu apa, lebih ke situ gitu. Mungkin kalau sekarang tuh lagi heboh Raisa gitu ya. Mungkin pas awal-awal kita nggak ngena banget gitu, tapi begitu kita dapat informasi terkait dengan kisah hidup yang harus dijalanin beliau dengan perjuangannya sendiri, cerita dia itu berasa ini tuh ungkapan jujur banget ya dari seorang penyanyi begitu. Begitu Mbak Desi, Pak Muklis. Jadi memang kisahnya itu digambarkan dengan dibiaskan lirik ataupun nama ataupun narasi perumpamaan, tapi tetap kita memerlukan ya kepribadian dan emosional tokoh itu bisa dimunculkan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Kakak semua. Ini ada tambahan dari penulis baru masuk pertanyaannya. Satu lagi yang terbenak di pikiran isi novel dalam kisah dan cerita, apakah tantangan yang dihadapi tokoh utama benar-benar berubah menjadi hasil yang indah sesuai dengan gagasan life challenges can lead to beautiful outcomes.
Silakan Kak Lady. Baik, makasih Bang Pes. Aduh, ini jadi nge-spill dong. Ending, oh ya kalau ending nggak boleh di spoiler biar penasaran ya. Jadi sebenarnya kalau akhir cerita di buku ini saya lebih menekankan bahwa kalau mau menunggu pelangi ya harus siap dulu dengan hujannya gitu, dan tunggu dulu redanya hujan sehingga kita baru bisa menikmati pelanginya gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata kita tuh bisa menari loh dalam saat hujannya, jadi menikmati si hujan gitu, menikmati masa-masa tidak nyamannya gitu. Jadi kalau beautiful itu tergantung definisi kita mengartikan beautiful outcome-nya. Kita dibikin jatuh pun menjadi nikmat pada saat kita tahu, oh ternyata saya dibikin jatuh karena diselamatkan dari hal ini gitu. Ada hikmahnya gitu ya, Iya. dari hikmah yang didapatkan dari ujian gitu. Iya. Oke, luar biasa bagaimana Bapak Ibu semakin penasaran karena tidak mungkin kami untuk nge-spill endingnya supaya Bapak semuanya bisa membaca secara alur cerita dan masih penasaran ending untuk memecahkan sepertinya nanti. Bapak Ibu, bagaimana ada yang mau ditanyakan lagi seperti kita hari ini? Silakan, ada yang mau raise hand atau menambahkan pertanyaan di kolom chat. Saya udah raise hand tapi nggak kelihatan ya. Siapa? Oh, Siap. maaf, Masih. di backgroundnya di belakang raise hand-nya. Oke, Pak, Bapak Tonsko, silakan Pak. Oke, makasih Uni Lady. Siap Pak Sis. Ini Uni Lady tapi kok nadanya bahasa Jawa ya tadi. Kan lama di Jawa Baratnya ya Pak. Iya. Oke, nggak, saya mau tanya aja. Siap. Penulis siapa yang berpengaruh ke Uni ya sehingga bisa menulis begitu? Terima kasih. Oh, makasih Pak. Penulis siapa yang berpengaruh? Terus terang saya nggak banyak banget referensi penulis ya, tapi saya banyak baca tulisan Terelie, salah satunya Serial Anak Mamak gitu ya. Jadi dari kisah itu saya membaca bahwa lingkungan sekitar kita pun bisa menjadi suatu hal yang bisa diceritakan gitu. Kalau saat ini tuh saya suka Ika Natasha Pak, terkait dengan tulisan-tulisan beliau, bagaimana beliau tidak hanya menulis tapi melakukan riset dari keseharian suatu profesi. Jadi kenapa saya terinspirasi untuk menuliskan ada bagian angka, karena terus terang saya familiar dengan angka-angka, hari-hari kerjaan saya ngeliatin angka gitu. Itulah kenapa saya akhirnya membuat judul yang familiar, ada clue-cluenya dengan angka. Kemudian kenapa saya mengambilnya semesta gitu ya, saya liatin langit atau kemudian pantai di buku pertama itu tuh karena saya ingin melihat tentara Allah lainnya gitu, baik itu alam semesta sebagai suatu tanda yang juga perlu kita pahami bersama gitu sih Pak Sis. Bagaimana Pak? Ada yang Oke. Enggak, nanti pas paling tidak kalau ada biasanya kalau pengaruh atau latar belakang kita akan lebih mudah memahami daripada buku tersebut begitu. Terima kasih. Baik Pak Sis, makasih Pak. Terima kasih. Kali ini tampaknya kita sama ya, suka baca buku dari novel dari Terelie dan Ika Natasha. Bahkan Ika Natasha itu adalah seorang yang menginspirasi Desi juga, akhirnya mau turut serta ikut gitu untuk menulis, untuk belajar menulis dan menghasilkan. Ternyata sama kali ini. Oke, Bapak Ibu, bagaimana, masih ada yang mau bertanya lagi? Pak Muhlis sudah silakan Pak Muhlis. Ya, terima kasih. Selamat Mbak Dewi sudah menerbitkan buku yang sangat menarik ya. Kalau buat saya melihat satu sosok Polri yang penuh dengan karismatik ya, dengan gaya menari dan menyanyi ya.
Dan itulah yang menjadikan saya, walaupun belum membaca detail apa isi pada ini, cuman saya melihat ada dua angle yang melihat dari sisi karakter dengan kondisi latar belakang. Pertanyaan saya, bagaimana sejauh ini, apakah itu sebagai metafora atau sebagai yang real dalam imajinasi suasana alam seperti hujan, pelangi atau teriak angin mencerminkan perjalanan batin tokoh utama dalam menghadapi tantangan itu. Saya hanya melihat dari dua angle gitu ya. Ada karakter yang punya hobi menari dan menyanyi dengan latar belakang suasana alam seperti rainbow, tadi pelangi, hujan, rintik-rintik. Bagaimana interaktif di antara tokoh utama itu dengan keadaan belakang hingga menghasilkan ya tadi challenge lead beautiful outcomes. Gimana ya Pak? Bingung jawabnya. Bagaimana caranya lebih ke gini, mungkin kalau kita biasa di kerjaan gitu ya, hari-hari lihat laptop, terus terang berada keluar ke alam itu adalah suatu healing buat saya gitu. Mungkin sebagian orang juga gitu, ada kecenderungan misalkan orang tinggal di pantai, mereka akan melakukan healing itu biasanya ke gunung, atau sebaliknya orang yang tinggal di gunung biasanya akan healing itu ke pantai atau ke kota gitu ya. Nah ini tuh juga salah satu cara saya untuk menggambarkan, walaupun sosoknya familiar dengan sesuatu yang strict gitu ya, tapi dia suka menyanyi, suka menari itu sebagai bagian dari cara dia untuk menghadapi situasi. Tapi di sisi lain tarian dan nyanyian itu menjadi sesuatu juga pada saat dia tidak bisa mengendalikan diri. Jadi ini tuh kayak ada dua sisi Pak, positif dan negatif gitu. Jadi ada sisi baiknya pada saat ini tuh menjadi suatu insight, sebuah petunjuk, tapi ada sisi lainnya juga pada saat dia tidak bisa melihat ini tuh menjadi sesuatu yang positif gitu. Jadi lebih ke saya sih berusaha untuk membuatnya mengalir ya, menyatu gitu antara sosok yang punya tantangan dengan kok justru nari dan nyanyi sih gitu ya. Sebagai solusinya kok justru itu ya gitu. Bukan, kalau dilihat lebih dalam sebenarnya itu bukan bagian dari solusinya ya. Solusinya itu adalah perjalanannya, tapi nanti maknanya dia temukan bukan lewat nari dan nyanyinya, tapi maknanya dia akan temukan lewat dari cara lain. Mungkin kalau kita familiar itu baca buku novel itu untuk apa? Untuk mengisi hati. Baca buku non fiksi itu untuk apa? Untuk mengisi kepala. Tapi pada saat kita ingin mengisi jiwa, dalam pemahaman saya, kita bacanya Al-Quran gitu, agar lebih paham, oh ini tuh maksudnya ini gitu. Lebih ke situ sih Pak Mukhlis kalau dari saya. Apakah ada sisi inspirasi seperti novelnya Datuk Laskar Pelangi yang menggambarkan antara keindahan alam dengan keadaan sosial yang terjadi di masa-masa kecil sekolah gitu? Apakah ada inspirasi ke sana? Karena ini ada dua, seperti Laskar Pelangi kan ada dua karakter, seorang anak desa yang punya keinginan ingin bersekolah dengan keadaan alam yang indah gitu. Bangka Belitung. Hanya cuma saya melihat dari sisi angle itu juga. Mungkin ada terinspirasi atau enggak gitu. Bisa jadi sih Pak ya, bisa jadi saya terinspirasi dari situ, tapi mungkin sifatnya lebih umum. Terus terang daerah yang saya jadikan lokasi atau setting dari buku ini tuh saya nggak nge-note spesifik, tapi saya men-notes beberapa kota gitu dengan masih clue. Enggak semuanya clue. Kotanya saya sebutin gitu, tapi kita mungkin yang sudah pernah ke kota itu atau belum pernah tapi melihat berita-berita tentang kota itu bisa sedikit membayangkan, oh ini tuh lokasinya di kota ini, oh ini tuh lokasinya di kota ini gitu Pak. Tapi lebih umum, tidak sespesifik Laskar Pelangi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mukhlis. Oke, terima kasih Pak Mukhlis, luar biasa memang. Semakin dikulik nih novel Pelangi Cahaya NDA, semakin penasaran untuk mengikuti alur
tanya sampai selesai. Eh, sudah 11.43, saya harus mengembalikan kepada kalian, tapi jangan dulu kemana Bapak Ibu semua, karena nanti ada kejutan yang akan disampaikan oleh kalian sebelum sibuk launch ini berakhir. Tak terasa kita sudah hampir berada di penghujung sesi. Terima kasih untuk narasumber hari ini, Kaledi Lestari, alumni BWC 21, yang sudah menerbangkan karyanya di komunitas peradaban BWC alumni, dan juga seluruh peserta yang telah bersama book launch yang hari ini dengan penuh antusias. Saya sebagai moderator Yasti di Praja, alumni BWC 21 juga sama dengan Kaledi, dan juga salah satu pengurus di komunitas peradaban. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama membantu. Selanjutnya acara ini saya kembalikan pada Nadia. Terima kasih banyak, karena dia saya kembalikan acaranya. Baik, terima kasih banyak Kak Desi sudah memandu book launch kita pada siang hari ini. Luar biasa, dan saya ucapkan selamat juga untuk Kak Lady. Alhamdulillah resmi ya launching hari ini buku keduanya. Semoga buku keduanya ini makin banyak nanti menemui para pembaca. Dan sebelum kita foto bersama, Kak Lady siapa nih? Karena sudah banyak ya yang bertanya, saya rasa banyaknya teka-teki dan simbol-simbol di buku Kak Ledi saya dengarkan dari tadi ya, itu bikin malah makin bertanya gitu, NDA itu apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya pertanyaan, Kak Ledi siapa nih dua orang beruntung yang Kak Ledi pilih? Alhamdulillah, Bismillah. Satu perempuan, Bu Susi. Bu Izin Susi. mudah-mudahan Bu Susi bisa menebak nanti NDE-nya di mana gitu, Bu Susi ya. Mungkin nanti saya minta alamatnya ya Mbak, alamat kirim Iya, ya. Sama betul. siapa ya? Mungkin Pak Muklis yang kedua. Jadi satu perempuan, satu laki-laki. Baik, selamat untuk Bu Susi. Bu Susi mungkin nanti bisa chat saya ya, karena kontak atas nama Bu Susi ini cukup banyak untuk alumni gitu. Jadi mungkin bisa silakan nanti chat saya untuk mengirimkan alamatnya. Juga Pak Mukhlis nanti akan dapat hadiah dari Kak Lady. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Lady dan juga Bapak Ibu yang lain ya pagi hari ini. Keren banget, selamat. Semoga bukunya bisa semakin membawa banyak cahaya nih untuk kita semua. Oke, untuk penutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan on cam dulu, Bapak Ibu. Oke, yang sudah punya bukunya Bu Lady, nah itu bisa ditampilin tuh kayak Kak Desi itu. Jadi semua ingin punya bukunya Bu Lady. Oke, oke baik. Hitung mundur ya, Bapak Ibu semuanya ya dari saya. Kalau dari Pak Mukhlis sudah ada gaya jempol nih untuk Bu Lady nih. Oke, Pak Siswa dengan gaya. Oke, gaya apa nih Pak Sis nih? Kayak metal. Gaya rocker nih. Waduh, gaya rocker dari Pak Sis. Oke, silakan dipilih gayanya Bapak Ibu. Saya akan hitung mundur ya. Hitungan ketiga mundur. 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses selalu untuk Kak Lady dan Bapak Ibu semua. Kita tunggu di acara komunitas peradaban lainnya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mana warahmatullahi hasil gambarnya? wabarakatuh. Ya, Terima lanjutin. kasih Bapak Ibu. Itu